Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Hanya kepada Allah sajalah kita semua beribadah, dan hanya kepada Allah sajalah kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar dan cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ibadah tidak hanya dituntut untuk dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan-aturan fikih, namun lebih dari itu ibadah juga diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ukuran-ukuran adabnya. Nah, Nabilah yang telah mengajarkan kepada kita ibadah yang benar dan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah pertemuan kita yang perdana dalam taklim rutin yang akan membahas insyaallah tentang fikih ibadah. Karena itu saya mengawali dengan membacakan sebuah hadis yang menjadi dasar pembagian ajaran agama ini, sehingga kemudian muncullah istilah fikih ibadah itu. Ada sebuah hadis yang sangat populer, bahkan hadis ini oleh sebagian ulama kita diistilahkan sebagai ummus sunnah, induknya sunnah, induknya hadis, karena memuat pokok-pokok ajaran agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Jami' Sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau. Umar radhiyallahu anhu bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Ketika kami duduk-duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, id tala'a alaina rajul, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ar, yang memakai baju putih-putih sekali dengan rambut hitam sekali. La yura alaihi asarus safar,
Sama sekali tidak ada tanda-tanda pada orang tersebut bahwa dia datang dari perjalanan yang jauh. Karena bajunya baju putih, bersih, rapi, tidak ada noda-noda, tidak ada debu yang menempel pada pakaian itu. Berarti bukan orang yang datang dari perjalanan jauh. Karena kalau orang datang dari perjalanan jauh, apalagi di padang pasir, tentu ada debu-debu yang menempel pada baju putihnya itu. Ini tidak, bersih, rapi pakaiannya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi tidak ada juga seorang pun di antara kami yang mengenalinya, siapa dia. Jadi mau dikatakan orang jauh, tidak ada tanda-tandanya. Mau dikatakan orang dekat, tidak ada yang mengenalinya. Misalnya Pak, kalau tiba-tiba ada salah seorang jamaah di masjid kita ini, Masjid Ar-Rahman, tidak ada yang mengenali. Tentu asumsinya bahwa dia bukan warga yang tinggal di sekitar masjid ini. Karena kalau dia tinggal di sekitar masjid ini, mestinya akan ada jamaah lain yang mengenalinya. Seperti itulah maksudnya Umar bin Khattab. Mau dikatakan orang jauh, tidak ada tanda-tandanya. Mau dikatakan orang dekat, kok tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ia duduk mendekat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa dekat? Umar melanjutkan ceritanya. Fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia sandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi. Bertemu antara lutut orang tadi dengan lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Lalu ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Sebagian besar ulama memahami di atas pahanya Nabi, yang menunjukkan kedekatan orang tadi dengan Nabi. Meskipun ada juga yang memahami di atas pahanya sendiri, yang menunjukkan adab menuntut ilmu, ya, bahwa ketika menuntut ilmu itu dengan penuh ketenangan, penuh kewibawaan sebagai penghormatan terhadap ilmu. Setelah itu ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi. Ada 5 yang ditanyakan kepada Nabi. Yang pertama ia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahu saya tentang Islam. Nabi kemudian menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa ta'ujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Di Islam itu adalah engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika punya kesanggupan untuk berangkat ke sana. Setelah Rasulullah SAW menjawab seperti itu, maka orang tadi kemudian berkata, "Sadaqta, engkau benar." Maksudnya jawabanmu benar. Kata Umar bin Khattab, "Kunna na'jibu." Kami heran sekali, kaget sekali. Bagaimana tidak? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya kepada Nabi, tapi dia juga yang membenarkan. Berarti dia bertanya bukan karena ketidaktahuan. Setelah itu dia bertanya lagi, "Akhbirni anil iman." Beritahu saya apa itu iman. Nabi menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman juga kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Lalu pertanyaannya yang ketiga, "Akhbirni anil ihsan." Beritahu saya tentang ihsan. Apa itu ihsan?
Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seperti melihatnya. Jika tidak seperti itu, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Kemudian pertanyaannya yang keempat, mata as-sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi? Kalau 3 pertanyaan awal Nabi jawab secara terperinci. Untuk pertanyaan yang keempat, Nabi hanya menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya yang ditanya tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Dipahami oleh banyak ulama, sama-sama kita tidak tahu kapan waktu kiamat itu. Maka dilanjutkanlah pertanyaan, kalau begitu ciri-cirinya saja, amarahnya saja. Karena Nabi jelaskan di antara ciri-cirinya 1, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang hamba sahaya perempuan melahirkan majikannya. Kemudian yang kedua, wa antaral uratal hufatal ala ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Ketika engkau melihat orang-orang yang kehidupannya sederhana, pakaian sederhana, tanpa alas kaki, para penggembala kambing, tapi kemudian mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Dipahami ulama kita bahwa yang dimaksud itu orang-orang Arab dulu kehidupannya sederhana, tapi sekarang mereka yang justru membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Banyak bangunan-bangunan yang tinggi di dunia yang ada di Arab. Dulu mungkin tidak terbayangkan Pak itu oleh orang-orang Arab itu sendiri. Nah, setelah berlalu sekian hari, Umar lanjutkan ceritanya. Lalu saya ketemu lagi dengan Nabi. Karena setelah tanya jawab itu summa intalak, orang itu kemudian pergi. Lalu setelah berlalu beberapa hari ketemu Nabi, Nabi tanya kepada saya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu tidak siapa itu yang bertanya? Maka kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi jelaskan, fa innahu Jibril, sesungguhnya itu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang untuk mengajarkan agama kalian. Maksudnya mengajarkan agama, mengajarkan pokok-pokok ajaran agama. Nah, dari situlah kemudian ada ulama kita yang membagi ajaran agama itu menjadi 3, Islam, iman, dan ihsan. Meskipun ada juga yang membagi 4, yaitu yang satunya lagi tentang tanda-tanda kiamat. Nah, kita ambillah yang membagi 3 poin, Islam, iman, dan ihsan. Nah, tentang keislaman itu dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian iman itu dibahas dalam ilmu tauhid, dan ihsan itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Kemudian ilmu fikih itu terurai lagi. Salah satu bagiannya adalah fikih ibadah, yang membahas bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah SWT. Nah, pembahasan kita, taklim rutin kita ini insyaallah tentang fikih ibadah itu. Ibadah yang paling pokok di dalam agama setelah kewajiban mengucapkan 2 kalimat syahadat tentu adalah ibadah salat. Maka kita akan mulai bahasan kita dengan ibadah salat tersebut. Secara bahasa, kata salat artinya adalah doa. Itu secara bahasa. Jadi kalau ada seseorang yang berdoa secara bahasa, dia sedang salat secara bahasa. Karena itu di Al-Quran misalnya disebutkan bahwa orang yang menerima zakat supaya dia mendoakan orang yang memberi. Dan disebut di Al-Quran, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya salatmu itu menjadi ketenangan bagi mereka. Salat yang dimaksud di situ bukan salat sebagaimana yang kita lakukan tadi, tapi salat yang dimaksud adalah doa. Itu pengertian secara bahasa. Nah, adapun secara syariat, menurut ilmu fikih ini, salat itu adalah aqwalun wa af'al, serangkaian ucapan dan perbuatan, muftatihatun bit takbir wa muftatimatun bit taslim, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ma'an niyah, disertai dengan niat.
Jadi di dalam salat ini ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya adalah takbir yang kemudian diistilahkan dengan takbiratul ihram. Kemudian akhirnya adalah salam. Di dalam salat ada unsur-unsurnya. Di dalamnya ada aqwal, ada perkataan-perkataan. Di dalamnya ada af'al, ada perbuatan-perbuatan, dan juga ada niat yang merupakan amalan hati. Itulah sebabnya para ulama kemudian membagi rukun-rukun salat itu menjadi 3 macam. Ada rukun hati, ada rukun qauli, rukun ucapan, dan ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Selain rukun ada istilah syarat. Ada rukun salat, ada syarat salat. Bedanya apa? Kalau rukun itu dia adalah bagian dari perbuatan, bagian dari amalan itu, bagian dari salat. Tapi kalau syarat dia ada di luar, kharij anis salat. Contoh misalnya untuk memudahkan, masuknya waktu itu adalah salah satu syarat sahnya salat. Jadi kalau ada yang salat maghrib tadi jam 5:30, kan salatnya tidak sah karena belum masuk waktu. Tapi masuk waktu itu bukan bagian dari salat, dia ada di luar. Maka masuknya waktu itu masuk dalam kategori syarat. Tapi kalau ruku, sujud, keduanya adalah bagian dari salat, ada di dalam salat. Karena dia ada di dalam, maka ruku, sujud itu masuk dalam kategori rukun. Itu perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau syarat ini dia ada di luar, rukun itu dia ada di dalam. Ya. Apa-apa saja yang masuk dalam kategori syarat salat itu, syarat sahnya salat. Di antaranya yaitu selain tadi masuknya waktu, yaitu dilaksanakan dalam keadaan suci. Jadi kalau ada Pak yang melaksanakan salat dalam keadaan tidak suci, maka salatnya tidak sah karena tidak terpenuhi syarat sahnya salat. Suci yang dimaksud di sini meliputi suci dari najis dan juga suci dari hadas. Suci dari najis dan suci dari hadas. Ada beberapa penjelasan ulama kita mengenai perbedaan antara najis dengan hadas. Saya ambil satu penjelasan yang insya Allah sangat mudah untuk kita pahami. Kalau najis itu benda yang apabila benda ini mengenai tubuh atau mengenai pakaian atau ada di tempat salat, maka benda itu wajib untuk dihilangkan lebih dahulu. Kemudian yang kena disucikan. Jadi dia adalah benda. Ambillah contoh yang sederhana. Katakanlah misalnya darah. Darah itu kan benda. Kalau misalnya ada darah yang mengenai pakaian kita, maka darah itu mesti dihilangkan dulu. Lalu pakaian yang kena dicuci. Itu najis. Sementara hadas bukan benda. Hadas itu adalah keadaan. Kalau ada yang berada dalam keadaan yang dimaksud, maka dia tidak diperbolehkan salat sampai ia keluar dari keadaan itu. Contoh misalnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang buang air kecil. Kalau dia buang air kecil kan tentu ada air kencing yang keluar. Air kencing itu benda. Karena air kencing ini benda, maka dia adalah najis. Kalau ada sarung yang terkena air kencing, maka tidak boleh sarung itu dipakai untuk salat sampai sarung tersebut dicuci lebih dahulu. Katakanlah orang yang kencing tadi misalnya, dia sudah istinja Pak, dia sudah bersihkan tempat keluarnya air kencing itu. Apakah ia sudah boleh langsung salat? Jawabannya kan belum. Nah, kenapa belum boleh salat? Sementara tempat keluarnya najis itu sudah dibersihkan. Jawabannya karena ia masih dalam keadaan berhadas. Dia baru boleh salat apabila ia keluar dari hadas itu.
Dengan cara apa? Dengan cara wudu. Ya. Contoh yang lain, mohon maaf ibu-ibu sekalian. Ada seorang perempuan yang haid. Kalau haid kan tentu ada darah yang keluar. Darah itu najis. Darah itu najis karena dia bernuda. Sekarang darah sudah berhenti keluar, tidak ada lagi Pak Ibu darah yang keluar. Tempat keluar darah pun sudah dibersihkan, sudah dicuci. Pertanyaannya, apakah perempuan itu sudah boleh langsung salat? Jawabannya kan tentu belum boleh. Kenapa demikian? Najisnya tidak ada tapi dia masih dalam keadaan berhadas. Dia baru boleh salat apabila ia keluar dari hadas itu. Dengan cara apa? Ia mengangkat hadas tersebut dengan cara mandi. Jadi syarat sahnya salat harus suci dari najis dan suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ya, hadas kecil dengan cara wudu, hadas besar dengan cara mandi. Syarat sah salat yang lain yaitu menghadap ke kiblat. Ya, kalau ada seseorang yang salah membelakangi kiblat dengan sengaja, dia tahu arah kiblat yang sebenarnya tapi kemudian dia belakangi, maka tentu salatnya tidak sah. Karena Allah memerintahkan untuk fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah maksudnya. Syarat sah salat yang lain yaitu mesti menutupi aurat. Jadi kalau ada orang yang salat dalam keadaan tersingkap auratnya, padahal ia bisa menutupinya dan dia tahu, maka tentu salatnya tidak sah. Ini semua syarat-syarat sah salat dan dia berada di luar. Adapun rukun sekali lagi adalah bagian dari salat kita. Ulama kita berbeda dalam menetapkan berapa rukun salat. Mazhab Hanafiyah 6, Mazhab Syafi'i 13, Hanafi dan Malikiyah, Hambali dan Malikiyah 14. Saya uraikan berdasarkan Mazhab Syafi'i karena ini yang umum kita ikuti di Indonesia. Rukun salat yang 13 itu dibagi menjadi satu rukun qalbi, rukun hati. Ya. Rukun hati itu adalah niat. Ini satu-satunya yang menjadi rukun hati, niat. Kemudian 5 rukun qauli, rukun ucapan. Rukun ucapan itu 1 takbiratul ihram, yang kedua membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud, yang keempat membaca sholawat, dan yang kelima mengucapkan salam. Itu 5 rukun ucapan. Karena rukun ucapan tidak cukup hanya dengan hati. Misalnya ada orang yang masuk masjid Pak, berdiri, itu salat tidak sah, karena dia tidak mengucapkan takbiratul ihram. Tidak bisa dia mengatakan sudah di dalam hati. Takbiratul ihram itu bukan sekedar amalan hati, tapi dia adalah rukun qauli. Ini secara fikih Pak ya. Kemudian rukun fi'li, rukun perbuatan ada 6. Yang pertama berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga berdiri lurus kembali setelah ruku, biasa disebut dengan i'tidal. Yang keempat sujud, yang kelima duduk di antara 2 sujud, dan yang keenam duduk untuk tasyahud terakhir. Kalau duduk untuk tasyahud pertama itu bukan rukun. Yang rukun itu duduk untuk tasyahud yang terakhir. Itu 6 rukunnya salat. Berdiri, ruku, berdiri lurus kembali, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk untuk tasyahud yang terakhir. 1 rukun hati, 5 rukun ucapan, kemudian 6 rukun fi'li, rukun perbuatan. Ini baru 12 jumlahnya. Yang satunya adalah tertib. Mesti dilakukan secara berurutan berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda bima bada Allahu bih, mulailah sesuai dengan urutan yang Allah mulai. Jadi mesti dilakukan secara berurutan, tidak boleh ditukar-tukar. Nah, kita masuk kepada rinciannya Pak. Kita ambil 1 dulu.
rukun hati yaitu niat. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdus syai', sengaja melakukan sesuatu muqtarinan bil amal, dan dia terangkai dengan amalnya. Jadi ada dua unsurnya, ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu dan dia terangkai dengan amalnya. Jadi kalau misalnya terpisah jauh, maka itu bukan niat, belum niat secara syariat. Dia hanya niat secara lughawiyah, secara bahasa saja. Misalnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, katakanlah ada yang berkata, saya itu kalau salat di masjid tidak berniat lagi ketika di masjid. Nah, kenapa Pak? Karena saya sudah niat di rumah. Keinginan kita di rumah untuk salat di masjid itu belum menjadi rukunnya salat, karena tidak muqtarinan bil amal, dia tidak terangkai dengan amal, kan terpisah jauh. Kita jalan dari rumah ke masjid, mungkin masih ada singgah-singgahnya, cerita-cerita, banyak perbuatan yang mengantarainya. Jadi niat itu selain dia qasdus syai', disengaja melakukan, dan dia mesti muqtarin, mesti terangkai dengan amalan tersebut. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ya, ini untuk sederhananya. Mohon maaf kalau misalnya saya tanya, apakah saat ini kita punya niat, punya keinginan untuk pergi umrah? Saya yakin tentu mungkin kita semua lah, saya ada niat, saya ada keinginan. Niat kita untuk berangkat umrah itu belum menjadi niat yang merupakan rukunnya umrah. Dia hanya niat secara lughawiyah, secara bahasa saja. Kenapa? Karena belum terangkai dengan amalannya. Nanti pada saat kita berada di miqat, sudah pakaian ihram Pak, kemudian kita niat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umrah dan saya berihram untuk itu, karena begitulah perbandingannya. Keinginan kita di rumah untuk salat di masjid belum menjadi rukunnya salat. Nanti ketika di masjid kita berdiri, kita niat, kemudian itulah yang disebut dengan niat secara syariat. Nah, sepakat semua ulama bahwa niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Itu disepakati ulama kita bahwa niat itu tempatnya di hati. Hanya ulama kita kemudian beda. Apakah niat itu boleh diucapkan dengan lisan? Ada sebagian ulama yang memakruhkan, seperti dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah, itu memakruhkan untuk mengucapkannya. Tapi ada juga sebagian ulama kita yang malah menganjurkan, menyukai kalau niat itu diucapkan dengan lisan, seperti dalam mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hanifiyah. Jadi menganjurkan. Jadi bahasa ulama kita antara memakruhkan dan menganjurkan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di masyarakat biasa bergeser. Ulama memakruhkan, tapi di masyarakat kemudian ada yang lebih keras lagi daripada itu. Dia katakan bid'ah, haram, tidak bisa diucapkan. Di sisi lain, kalau mazhab Syafi'i, Hanafiyah mengatakan menganjurkan, Pak, dianjurkan, diucapkan. Tiba-tiba seperti seakan-akan wajib diucapkan, tidak boleh kalau tidak diucapkan. Jadi ulama kita tidak mengharamkan, tapi juga tidak mewajibkan. Ini antara memakruhkan dengan menganjurkan itu. Ya. Ulama Syafi'i dianjurkan diucapkan untuk apa? Li'anatil qalbi 'alaiha, membantu hati. Karena sepakat sekali lagi ulama, niat itu tempatnya di hati. Cuma ucapan itu untuk membantu hati. Yang tetap dinilai isi hati. Seandainya, meskipun mungkin jarang terjadi, tapi seandainya ada ketidaksesuaian antara ucapan lisan dengan isi hati, yang dinilai isi hati. Ada yang salat maghrib tadi Pak, isi hatinya benar mau salat maghrib, tapi salah ucap. Dia ucapkan misalnya usalli fardal isya, salah ucap Pak. Tapi di hatinya benar ini mau salat maghrib, salatnya sah, salat maghribnya tadi sah. Sebaliknya ada orang ucapan lisannya benar, usalli fardal maghrib, salah sarakaatin,
mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Benar ucapan lisan, tapi di hatinya mau salat sunnah. Nah, itu salat maghribnya tidak sah. Jadi tetap yang dinilai itu adalah isi hati. Kita berbicarakan Pak ya tentang amal hati, yaitu niat. Kita pindah kepada rukun kauli, rukun ucapan. Jadi sekali lagi diucapkan, tidak cukup hanya di hati. Yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Minimal lidah bergerak. Lebih bagus lagi ada suara. Minimal terdengar oleh telinga sendiri. Allah. Jadi tidak boleh hanya bukan amal hati saja, tapi dia amal lisan, diucapkan dengan lisan kita. Jamaah yang dimuliakan SWT, ini tentu masih panjang bahasanya, tapi saya biasanya Pak banyak berikan waktu untuk diskusi. Isya sekarang jam 7 berapa ya? 10 ya. Saya ada 15 menit lah. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada Pak? Oke. Silakan. Saya tertarik tentang niat tadi. Iya, silakan Pak. Silakan. Niat ke hati. Hati di situ kan cuma mempertegas ini. Mempertegas itu terus kemudian ada yang menganjurkan. Dan bukan wajib. Iya betul. Ada juga yang apa saja yang membuat Memakruhkan. Iya. Kan saya pikir ini pada saat maaf ini saya lakukan bersamaan niat sebelum takbiratul ihram. Misalkan udah berdiri, saya berniat misalkan salli fardu maghrib salah katanya lillahi Allahu akbar. Iya. Maaf, ada juga kadang-kadang kita terganggu di samping kita. Dia merupakan wajib setiap saat usalli. Itu bagaimana itu Ustaz? Iya. Pertama, kemudian kedua menyimpang sedikit. Boleh. Sekarang ada dua imam. Imamnya sudah ibtida sami Allahu liman hamidah. Bersuara juga Rabbana lakal hamd. Kita di sampingnya kan terganggu. Itu aja Ustaz. Ya, baik. Di yang pertama Pak ya, tentu ada hukum-hukum tersendiri ketika seseorang itu melaksanakan salat munfarid secara sendirian dengan ketika ia melaksanakan salat secara berjamaah. Jadi ketika kita berjamaah ada hukum-hukum tambahan, aturan-aturan tersendiri yang seyogianya kita perhatikan itu ketika kita berjamaah. Karena kalau misalnya Pak ada yang salat sendiri, dia mau ucapkan dengan keras pun tidak ada yang terganggu kan? Ketika sendiri Pak, sholli fardal isya arba rakaatin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala Allahu akbar, tidak ada yang terganggu. Biar bagaimana kerasnya suaranya. Tapi kalau misalnya kita berjamaah, kalau suara terlalu keras, ya mungkin ada yang terganggu di sekitar kita. Kalau terlalu keras. Karena itu tadi saya sebutkan bahwa paling tidak ada suara yang terdengar oleh telinga sendiri. Bahkan kalau tidak ada suara, paling tidak lidah bergerak. Paling tidak lidah bergerak. Allahu Akbar. Lidah bergerak. Bagusnya ada suara didengar oleh telinga kita sendiri. Jadi kita perlu memperhatikan juga jamaah yang lain ketika itu dalam salat berjamaah. Sama Pak ya misalnya. Karena Nabi itu perintahkan la yambasitu ahadukum ka imbisatil kalbi. Janganlah kalian merebahkan diri seperti caranya anjing merebahkan diri. Bisa kalau anjing kan begini Pak, itu di emperan toko itu biasa. Ya maksudnya Nabi jangan kita rebahkan ini lengan kita pada saat kita sujud yang direbahkan. Irfaq mirfaqai, angkatlah sikumu, kemudian jauhkan dari lambungmu. Kalau kita sendirian pas salat, kalau dijauhkan sekali tidak ada masalah.
Tapi kalau kita berjamaah, itu bisa mengganggu orang lain kalau berlebihan kita. Banyak Pak hal-hal yang mesti kita perhatikan kalau jamaah. Saya kasih contoh yang misalnya, ulama kita sepakat bahwa duduk dalam salat itu boleh iftiras semua. Iftiras itu artinya kita hamparkan kaki kiri kemudian diduduki. Boleh tawarruk semua. Tawarruk artinya pantat itu yang diletakkan di lantai. Dua-duanya boleh Pak. Mau iftiras semua, mau tawarruk semua. Hanya ulama beda. Lebih baik mana iftiras atau tawarruk? Agak panjang ya, saya langsung ke intinya ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i, semua duduk di dalam salat itu duduknya iftiras. Kecuali duduk pada saat tasyahud. Ketika hendak salam, barulah duduknya tawarruk. Tapi saya ikuti mazhab Syafi'i dalam hal itu. Cuma biasa Pak, perhatikan juga kalau jamaah, kalau duduknya tawarruk, apalagi kalau mepet-mepet, kasihan ini yang di sebelah. Sedikit tempatnya untuk duduk, ya sudah. Saya beralih saja kemudian duduk secara iftiras. Jadi tidak apa-apa kita tanazul itu melepaskan pandangan yang dinilai kuat atau yang diikuti karena pertimbangan jamaah tadi. Meskipun misalnya tak ikut mazhab Syafi'i, ini disunnahkan ini untuk mengucapkan itu niat. Nanti terganggu misalnya, maka paling tidak ucapan yang ringan saja. Lidah kita bergerak dan didengar oleh telinga kita. Itu Pak yang pertama. Yang kedua, tentang ucapan Rabbana walakal hamd. Ulama kita memang dua pendapat. Ya. Tentang sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Tentang ucapan sami Allahu liman hamidah itu. Maksudnya gini, hadisnya kan bunyinya begini Pak. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Kalau imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian wahai makmum ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalian wahai makmum ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Pertanyaannya sekarang sebelum masuk Pak, pada ditanyakan, apakah makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau tidak? Ulama dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak. Kan hadisnya tadi kan bunyinya begitu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian wahai makmum ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Ya, kita biasa umumnya kan begitu Pak. Jadi imam ketika dia bangun dari rukuk dia ucap sami Allahu liman hamidah. Nah, kita ini makmum ikut bangun juga. Tapi kita tidak baca sami Allahu liman hamidah. Langsung saya berdiri Rabbana walakal hamd. Meskipun sebagian ulama mengatakan makmum juga baca sami Allahu liman hamidah. Terus bagaimana memahami hadis tadi? Nah, begini. Ketika imam itu bangkit dari ruku, dia ucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapannya terdengar jelas atau tidak? Terdengar jelas. Tapi ketika imam sudah lurus berdirinya, bacaannya terdengar jelas tidak? Tidak. Kan tidak jelas Pak. Ketika dia mau berdiri terdengar jelas sami Allahu liman hamidah. Setelah itu bacanya tidak terdengar jelas. Makanya Nabi kasih tuntunan. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu yang dibaca sebetulnya setelahnya Rabbana walakal hamd. Jadi bukan dalam konteks bahwa tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi Nabi ingin menjelaskan apa sebetulnya yang dibaca yang tidak terdengar jelas itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa baca sami Allahu liman hamidah kalau mengikuti Nabi bisa tidak. Tapi kalau Rabbana walakal hamd sepakat semua ulama itu disunahkan untuk membacanya bagi makmum juga, bukan hanya imam, tapi juga bagi makmum. Tapi sekali lagi ketika kita dalam salat berjamaah, maka tentu diperhatikan jamaah yang lain, yang berlebih-lebihan. Sama Pak, itu orang takbir itu biasa juga berlebih-lebihan. Kadang-kadang diulang-ulang berkali-kali, mungkin terganggu. Diulang lagi.
Tanpa kita sadari bisa jadi itu adalah termasuk waswasa yang ditanamkan oleh syaitan ke dalam hati kita, keraguan-raguan, sehingga salat itu menjadi tidak maksimal untuk kita kerjakan. Sudah langsung saja. Idza kabbara al-imam, kalau imam sudah takbir Allahu akbar fakabbiru. Kalian langsung juga takbir. Allahu akbar. Barangkali itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya ada begitu. Ustaz. Bismillah. Mungkin sekedar Ustaz mengatakan kita bahas syarat sahnya sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat dan masuk waktu sholat dan bersuci menghadap kiblat untuk aurat. Ini ada baiknya mungkin ini dulu yang kita bahas. Sebelum masuk di sholat, kalau misalnya masuk waktu sholat, kan sudah jelas kalau muadzin sudah mengatakan azan, sudah masuk waktu sholat, itulah diperlukan muadzin yang amanah, yang tahu waktu sholat, yang jujur dan sebagainya. Yang kedua ini bersuci. Bagaimana kita tadi sudah dijelaskan kalau najis dan hadas. Sekarang ini bersuci kita wudhu. Mungkin bagus kita uraikan di pertemuan selanjutnya itu bagaimana kita wudhu. Ada sampai kita selanjutnya membahas wudhu misalnya ini ya dan sebagainya. Ternyata waktunya bersuci salah. Kalau wudhunya benar, sedangkan syaratnya salah, bersucinya salah, kan tidak sah. Nah itu dilakukan sebelum kita masuk ke ibadah selanjutnya sebelum sholat. Itu kan sekitar saran. Kalau pertemuan yang akan kita bahas wudhu dulu, kalau wudhu baru kita kembali ke sholat. Ini Ustaz kalau cuma sekedar saran dari saya. Baik, saya kira sarannya bagus ya. Saya isi kajian fikih di banyak masjid. Biasanya pengantarnya paling 15 menitan, selebihnya tanya jawab. Dan setiap masuk ditanya jawab itu sebagian besar pertanyaannya kepada amalan-amalan di dalam salat. Sehingga sering dalam pengajian itu saya skip, saya loncati itu Pak, pembahasan tentang syarat itu. Cuma saya sampaikan tadi gambaran umum tentang syarat-syarat salat. Ya, ada juga beberapa masjid yang sudah sekian lama pengajian fikih memang dimulai dari tohara. Ya, saya mulainya dari tohara, bukan dari sholat, tapi dari bab tahara. Tapi itu saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau misalnya kita ingin mulai dari tohara, itu lebih bagus lagi. Bahas tentang najis, bahas tentang wudu, bahas tentang mandi. Cuma dari yang hubungi itu karena dari masjid sebelah Pak ya, pembahasannya itu memang sholat, langsung masuk ke salat. Sama itu dah kita juga mau di Masjid Ar-Rahman mengenai masalah salat. Tapi kalau kita ingin ke dasar, ke basic mengenai tohara, nah itu saya lebih senang lagi Pak, lebih bagus lagi. Nanti bisalah bicarakan Pak ya, disampaikan saja ke saya, kita ke basicnya, ke dasarnya, bahas tentang tohara dulu ya, mengenai najis, cara membersihkannya, pembagiannya macam-macam, kemudian wudu dan mandi. Saya kira itu.